Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Untuk pertama-tama, kita akan membaca doa untuk memulai kelas hari ini. Kita akan membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai, lalu saya akan absen kalian ya. Oke, semuanya hadir. Lalu, Ibu akan memulai pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertemuan kemarin kan sudah dibahas apa itu pengertian jangka sorong, lalu jenis-jenis jangka sorong, kemudian bagian-bagian jangka sorong. Nah, kemudian ini kita akan pada hari ini kita akan memulai membaca jangka sorong. Nah, Ibu mau nanya dong, eh bagaimana sih cara memperoleh hasil pengukuran yang akurat tuh? Oke, Dewi boleh jawab. Ya, betul. Pengukuran yang tepat itu menggunakan jangka sorong. Kemarin kan kita juga sudah bahas kan. Nah, ini kita mulai materinya. Nah, ada yang tahu nggak sih cara menggunakan jangka sorong tuh bagaimana? Oke, ada yang mau jawab? Bagaimana pendapat kalian? Oke, Aska mau jawab? Boleh. Nah, betul sekali. Nih, cara menggunakan jangka sorong. Nah, cara menggunakan jangka sorong itu yang pertama ada cek dan pastikan bahwa pada saat kedua rahang tertutup, skala menunjukkan 0. Nah, yang kedua itu kendurkan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan. Yang ketiga, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang, lalu tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur. Nah, yang keempat, baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh. Nah, yang kemarin kan sudah Ibu jelaskan kan tentang bagian-bagian jangka sorong. Pasti udah kebayang juga kan. Nah, selanjutnya itu ada membaca dan menghitung jangka sorong. Ada yang tahu nggak sih langkah menghitung jangka sorong tuh bagaimana? Oke, Bagas mau jawab? Boleh. Betul sekali. Tetapi ada yang kurang tepat dari jawabannya. Nah, membaca dan menghitung pengukuran jangka sorong. Nah, hal yang pertama itu tentukan skala utama satuan, yaitu sentimeter, yang letaknya garis sebelum angka nonius. Nah, ini nih, jadi skala utamanya, ini skala nonius. Nah, ini kan nolnya ya. Nah, ini nolnya yang sejajar dengan skala nonius dan utama. Jadi, kan angkanya berhenti di sebelum angka nonius nih, nolnya. Kita hitungnya dari sini ya, berarti di depannya. Berarti 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Nah, jadi ini 2,7 nih skala utamanya. Jadi diperoleh skala utamanya adalah 2,7 mm. Nah, yang kedua, cari skala noniusnya nih yang berhimpitan dengan skala utama. Jadi cari yang kelihatan kayak bentuk garis lurus antara skala utama dengan skala noniusnya. Karena tingkat kelitiannya 0,01 milimeter, jadi diperoleh skala noniusnya 6 kali 0,01, 0,06
milimeter. Nih ya, jadi gini. Ini yang sejajar dengan skala utama. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, 6. Nah, kemudian yang ketiga, lalu ditambah deh tuh antara skala utama dengan skala neniusnya, yaitu 2,7 ditambah 0,06 cm sama dengan 2,7 cm. Jadi hasil pengukuran panjang benda tersebut adalah 2,7 cm. Nah, kalian tahu nggak sih di dalam pengukuran itu ada SOP-nya. Nah, apa aja sih SOP-nya? Menurut kalian tuh apa aja? Oke, jawaban semuanya benar. Nah, SOP pengukuran benda kerja itu yang pertama ada menggunakan alat ukur sesuai fungsi, yang kedua memastikan alat dalam kondisi bersih dan baik, yang ketiga menggunakan alat dengan hati-hati dan teliti, yang keempat membaca hasil pengukuran sejajar dengan mata, yang kelima membalikan alat ukur ke tempat semula setelah digunakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Maka ibu akan memberikan tugas, ibu akan memberikan tugas ya kepada kalian berkelompok. Nah, tugasnya kalian buat ya satu kelompok ini kan ada 15 orang ya, satu kelompok itu 3 orang. Nah, ini soalnya akan ibu kirim ya ke grup WA. Oke, boleh silakan dikerjakan. Lalu kemudian kalau sudah selesai bisa dipresentasikan perwakilan. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan tugas ini. Oke, waktunya cukup. Apakah ada kesulitan bagi setiap kelompok? Oke, kalau tidak ada kesulitan, maka boleh dipresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan saja. Satu kelompok, presentasinya ibu kasih waktu 5 menit saja. Oke, dari kelompok satu benar ya, benar semua. Oke, silakan kelompok dua selanjutnya. Oke, kelompok dua juga sudah benar. Lalu kelompok tiga boleh, silakan presentasi. Oke, kelompok tiga benar semua. Lalu kelompok empat. Oke, selanjutnya kelompok empat juga benar. Selanjutnya kelompok lima. Oke, kelompok
5 juga sudah benar ya. Jadi, mari ayo kita bahas bersama-sama dari hasil kesimpulan diskusi ini. Jawabannya adalah, nah ini kan skala utama ya. Skala utama itu nolnya berada di 2,65 milimeter. Lalu soal nomor 2 berada di 9 9,7 milimeter. Lalu soal nomor 3 itu di 2,2 milimeter ya. Nah, yang keempat ini gambarnya yang ini ya. Yang tadi PPT udah Ibu berikan. Yang ini. Oke, kebayang ya. Nah, jadi semuanya sudah benar. Semuanya sudah benar dan sudah Ibu evaluasi juga. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini, jangka sorong merupakan alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur dimensi luar, dimensi kedalaman, dan langkah suatu benda dengan tingkat kelitian yang lebih tinggi dibanding penggaris biasa. Dalam penggunaannya, benda kerja harus ditempatkan dengan benar pada bagian ukur yang sesuai. Kemudian, hasil pengukuran dibaca dengan menggabungkan nilai pada skala utama dan skala nonius. Nah, kelas hari ini sudah selesai. Kita semua sebagai anak teknik mesin harus bisa ya membaca jangka sorong karena itu sangat penting di dunia industri maupun kuliah nantinya. Nah, mari kita tutup kelas ini dengan membaca Alhamdulillah. Boleh dipimpin doanya untuk menutupi kelas hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itu saja yang Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa ya? Untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita masih belajar membaca dan mengukur menggunakan jangka sorong. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.